Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul penyelesaian masalah atau problem solving. Talenta prima, di level 4 ini ada 4 hal yang ingin kita capai bersama. Pertama, Anda mampu memimpin penyelesaian masalah kelembagaan, termasuk ketika masalah itu berkembang menjadi krisis. Kedua, Anda bisa berpikir secara sistemik, melihat masalah bukan sebagai kejadian tunggal, tapi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Ketiga, Anda berani mendorong reformasi kebijakan. Dan keempat, Anda memahami bagaimana teknologi digital bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah struktural yang sudah lama mengakar. 4 tujuan yang membentuk satu profil pemimpin strategis yang utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 pokok bahasan yang akan kita selami bersama. Pertama, kepemimpinan strategis dan manajemen krisis kelembagaan. Kedua, pemikiran sistemik dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Ketiga, reformasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Dan keempat, transformasi digital sebagai solusi masalah struktural. 4 tema, satu kerangka kepemimpinan strategis yang lengkap. Mari kita mulai. Kepemimpinan strategis dalam problem solving dimulai dari 3 tanggung jawab yang paling fundamental. Dan ketiga tanggung jawab ini tidak bisa didelegasikan. Pertama, menetapkan agenda perbaikan kelembagaan. Masalah sistemik tidak akan selesai sendiri. Para talenta primalah yang harus mengidentifikasinya. Mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak. Lalu mengkomunikasikannya dengan cara yang menciptakan rasa urgensi nyata di seluruh jajaran. Kedua, mengalokasikan sumber daya strategis. Masalah besar memerlukan komitmen yang nyata, anggaran yang memadai, orang-orang terbaik yang ditugaskan. Dan ini yang paling sering dilupakan, waktu dan atensi pimpinan tertinggi. Kalau para talenta prima tidak meluangkan waktu untuk memantau agenda perubahan secara langsung, jangan heran kalau perubahan itu tidak terjadi. Ketiga, membangun akuntabilitas adaptif. Warren Bennis menekankan bahwa pemimpin yang paling efektif adalah yang memiliki adaptive capacity. Artinya, ambil tanggung jawab secara terbuka atas setiap keputusan strategis. Pantau hasilnya dengan jujur, bukan untuk terlihat bagus di laporan, tapi untuk benar-benar tahu apa yang terjadi. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, koreksi arahnya dengan berani. Ini bukan tanda kelemahan, ini justru tanda kepemimpinan yang matang. Nah, apakah kementerian kita memiliki kerangka respons krisis yang sudah dilatih dan diinternalisasi? Pimpinan tinggi yang telah mengembangkan pemahaman mendalam tentang tipologi krisis kementeriannya akan jauh lebih siap memimpin ketika krisis itu benar-benar terjadi. Di bidang keimigrasian, potensi krisis mencakup pengungsi massal mendadak, isu diplomatik perbatasan, hingga serangan siber. Di bidang pemasyarakatan, potensi krisis mencakup kerusuhan lapas, kematian tahanan yang viral, hingga overcrowding kritis. Setiap tipologi memiliki karakteristik berbeda dan memerlukan respons yang berbeda. Dalam seluruh jenis krisis itu, satu hal yang paling menentukan adalah komunikasi. Sains merumuskan 4 prinsip. Yang pertama, jadilah yang pertama berbicara. Yang kedua, pastikan akurasi. Yang ketiga, tunjukkan empati tulus. Dan yang keempat, jaga konsistensi. 4 prinsip yang terdengar sederhana, tapi sangat sulit dipraktekkan di tengah tekanan krisis. Krisis yang dikelola dengan baik selalu melewati 5 fase yang berbeda, dan setiap fase membutuhkan tindakan yang berbeda pula. Fase pertama adalah pra-krisis, dan ini yang paling sering diabaikan. Rencana respons krisis yang baru dibuat saat krisis sudah terjadi itu terlambat. Persiapan harus dilakukan jauh sebelumnya. Fase kedua adalah deteksi dan penilaian awal. Ini adalah momen kritis. Seberapa serius? Seberapa cepat situasi bisa meluas? Jawaban atas 2 pertanyaan itu menentukan skala respons yang dibutuhkan. Fase ketiga adalah respons aktif, fase yang paling intens.
Disinilah tim respons krisis bekerja secara maksimal, mengendalikan narasi, mengkoordinasikan berbagai unit, dan mengambil keputusan cepat berdasarkan data terbaik yang tersedia. Fase keempat adalah stabilisasi. Situasi mulai terkendali, transisi ke pemulihan dimulai. Dan fase kelima, yang menurut saya paling penting namun paling sering dilewatkan, adalah pemulihan dan pembelajaran. Setiap krisis adalah investasi mahal yang menghasilkan pelajaran berharga. Kalau pelajaran itu tidak diabadikan dan tidak mengubah sistem, maka kita hanya menunggu krisis yang sama datang lagi. Talenta Prima, pernahkah Anda mengambil keputusan yang tampaknya tepat, berhasil mengatasi masalah sesaat, tapi beberapa bulan kemudian masalah yang sama muncul lagi? Itulah tanda bahwa solusi yang diambil bekerja pada gejala, bukan pada akar sistemiknya. Izinkan saya ilustrasikan dengan situasi nyata di Kemenimipas. Masalah overcrowding lapas. Satu lapas penuh sesak. Kondisi buruk memicu ketegangan meledak jadi insiden. Penanganan insiden menghasilkan hukuman tambahan memperpanjang masa tahanan. Masa tahanan yang lebih panjang membuat lapas semakin penuh. Lalu, siklus berulang. Pemikir sistem menyebut ini reinforcing loop, lingkaran sebab akibat yang memperburuk dirinya sendiri. Dan solusi yang hanya memperbesar kapasitas fisik lapas tanpa memperbaiki sistem rehabilitasi dan pembebasan buaan tidak akan memutus lingkaran itu. Yang memutus lingkaran adalah intervensi pada struktur sistemnya. Program rehabilitasi yang aktif dan terukur, sistem data sharing dan pembebasan bersyarat yang efektif, dan kebijakan kapasitas yang realistis. Talenta Prima, ada perbedaan mendasar yang pertama-tama perlu kita pahami. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah situasi di mana kita bisa mengestimasi probabilitasnya, meski tidak pasti. Berapa persen tahanan yang akan residivis? Data historis bisa memberikan perkiraan. Itu risiko, bisa dimodelkan. Ketidakpastian sejati adalah situasi yang berbeda. Kita tidak tahu dan tidak bisa tahu probabilitasnya. Krisis geopolitik mendadak yang mengubah pola migrasi internasional dalam semalam, kerusuhan sosial yang tidak terprediksi, pandemi yang menutup perbatasan global, itu ketidakpastian sejati. Dan keputusan strategis yang paling kritis di Kemenimipas hampir selalu berada dalam domain ketidakpastian, bukan risiko. Ambil contoh 3 keputusan yang mungkin pernah atau akan para talenta prima hadapi. Apakah kita memperbesar kapasitas lapas atau mempercepat program rehabilitasi? Apakah kita mengutamakan keamanan perbatasan atau layanan kemanusiaan bagi pengungsi? Apakah kita berinvestasi besar dalam digitalisasi sekarang atau menunggu sistem nasional yang lebih terkoordinasi? Tidak ada jawaban yang secara objektif paling benar untuk ketiga pertanyaan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil keputusan yang robust, bukan yang optimal dalam satu skenario, tapi yang menghasilkan hasil yang cukup baik dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi. Talenta Prima, pada level strategis, respons tertinggi terhadap masalah sistemik adalah reformasi kebijakan. Bukan penyesuaian prosedur, melainkan perubahan fundamental dalam aturan, struktur, dan cara sistem bekerja. Kemenimipas memiliki 4 agenda reformasi berbasis masalah yang paling kritis. Pergeseran paradigma pemasyarakatan dari penghukuman ke rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 2022. Modernisasi layanan keimigrasian berbasis digital secara menyeluruh. Kebijakan pengungsi yang lebih komprehensif dan manusiawi. Dan reformasi insentif pegawai yang mendorong integritas. Sebelum merumuskan reformasi, para talenta prima perlu menjawab 4 pertanyaan kritis. Apakah kebijakan yang ada sudah berhasil? Masalah baru apa yang belum tercakup? Apa yang bisa dipelajari dari praktek terbaik negara lain? Dan apakah kegagalan ada di desain kebijakan, implementasi, atau sumber daya? Talenta Prima,
Brynjolfsson dan McAfee dalam The Second Machine Age mendeskripsikan era saat ini sebagai momen di mana mesin tidak hanya menggantikan otot manusia, tapi mulai melampaui kemampuan kognitif manusia dalam tugas-tugas tertentu. Implikasinya bagi Kemeningpipas sangat konkret dan sangat signifikan. Ada dua kapabilitas digital yang paling mengubah cara kita menyelesaikan masalah. Pertama, AI dan machine learning. Bayangkan jutaan data crossing di seluruh perbatasan Indonesia. Tidak ada tim manusia yang bisa menganalisis semuanya secara real time. Tapi sistem AI bisa mendeteksi pola anomali yang mengindikasikan ancaman dengan akurasi yang jauh melampaui intuisi manusia. Kedua, platform data terintegrasi. Saat ini, data keimigrasian, data lapas, data intelijen, dan data layanan tersebar di berbagai sistem yang tidak saling bicara. Ini bukan hanya masalah efisiensi, ini masalah kualitas keputusan. Keputusan yang dibuat berdasarkan data yang tidak lengkap dan tidak terintegrasi adalah keputusan yang beresiko. Baik Talenta Prima, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.